Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman? 2 minggu ini apakah kalian tetap sehat-sehat? Apakah ada masalah atau makin galau? Atau ya apapun itu teman-teman, semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap sehat aja. Semoga podcast ini tetap bisa nemenin kalian malam-malam sambil tidur atau sambil ngapain, sambil belajar mungkin kayak gitu. Nggak terasa juga sih sebenarnya teman-teman, kalau Night in Tokyo itu sebentar lagi akan mencapai sebentar lagi Night in Tokyo itu sudah berjalan selama 1 tahun. Ngomong apa sih, maaf. Jadi bentar lagi udah setahun nih teman-teman. Jadi bulan ini itu adalah bulan terakhir ya nggak sih, Desember. Terus minggu ini, jadi podcast ini itu adalah podcast terakhir buat tahun ini teman-teman. Jadi next episode-nya itu kalau nggak salah 2 minggu ke depan udah masuk ke tahun baru atau 2021 Januari tanggal 2 kalau nggak salah ya. Nah, jadi episode kali ini adalah episode penutup buat tahun ini, buat Night in Tokyo tahun ini. Jadi buat kalian teman-teman, terima kasih banget yang selama ini udah tetap dengerin Night in Tokyo, meskipun ya ada kurang, mungkin banyak ada lebihnya, atau sebenarnya lebih banyak kurangnya gitu. Terus udah nggak bosan-bosan dengerin Night in Tokyo juga. Dan gua sendiri juga gimana ya, nggak terasa juga sih, kayak meskipun 2 minggu sekali pelan-pelan, sedikit demi sedikit rupanya udah nyampe episode 27. Udah banyak banget teman-teman yang berpartisipasi datang ke Night in Tokyo juga. Buat teman-teman, buat semua teman-teman yang udah berpartisipasi dan menyempatkan waktunya datang ke Night in Tokyo, gua ucapkan terima kasih juga. Karena ya mungkin kalau nggak ada mereka juga nggak bisa sampai sejauh ini juga mungkin sih gua buat Night in Tokyo. Nah, buat episode kali ini sih teman-teman, kita akan bicara santai sih. Kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin dari kalian sendiri banyak yang penasaran gitu loh, gimana sih hidup di Jepang, berapa sih biaya per bulannya misalkan kita hidup di Jepang gitu. Apakah sama dengan Indonesia di Jakarta atau sama seperti di negara lain? Mungkin kalian yang dengerin Night in Tokyo dari negara lain pun penasaran gitu, kira-kira biaya hidup di Tokyo itu berapa sih? Nah, jadi episode kali ini itu gua akan membahas tentang biaya hidup gua di Tokyo. Jadi kebetulan gua itu udah hampir setengah tahun lebih bekerja, jadi udah full time gitu loh, bukan part time. Jadi waktu kalau kalian masih ingat gua cerita di episode pertama, nah itu gua itu statusnya bukan full time job gitu, jadi masih kayak part time sambil kuliah dan segala macam. Nah, bulan April kemarin itu gua lulus, terus akhirnya gua masuk ke salah satu perusahaan desain di Jepang. Singkatnya sih teman-teman,
Kalau dibandingin dengan Indonesia sih udah pastilah biaya hidup di Jepang itu lebih mahal, makan mahal, apa-apa mahal. Meskipun ya sebenarnya barang biasa gitu kayak sepatu atau sepatu Adidas misalkan, atau barang-barang lainnya kayak laptop dan segala macam itu mostly harganya sih sama-sama aja kayak yang dijual di Indonesia gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia harganya 5 juta, harganya 1 juta, ya di sini harganya juga segituan juga sih teman-teman. Nah, yang jelas episode kali ini tuh gue akan menggambarkan secara gampangnya gitu ya. Kira-kira perbandingannya dengan Indonesia itu gimana sih? Biaya hidup di Jepang, makanannya harganya berapa dan lain-lain. Misalkan apartemennya atau kos-kosan, misalkan kalau ada kos-kosan, nah itu harganya berapa. Nah, gue akan bahas di episode kali ini teman-teman. Nah, untuk hal pertama itu gue akan bahas dari biaya makan dulu teman-teman. Jadi kalau ngomongin makanan, biasanya kita kayak punya standarnya gitu loh. Biasanya dari harga terendah makanan yang dijual di supermarket ataupun convenience store itu berapa. Nah, kalau di Jepang itu teman-teman, kayak harga snack gitu, terus harga makanan yang paling murah di Jepang itu umumnya biasanya berkisar di 100 yen teman-teman. Jadi kalau 100 yen itu dirupiahin sekitar sekitar 13.000 dikali 130 ya teman-teman. Jadi sekitar 13.000. Nah, itu tuh harga buat makanan yang paling murah yang dijual di convenience store atau supermarket. Kita belum ngomongin harga ini ya, makanan yang di restoran, karena itu harganya kayak jauh dan beda gitu karena melibatkan servis dan lain-lain kayak gitu. Nah, gampangnya sih sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat di Jepang itu harga satu kaleng kecil Coca-Cola itu harganya sekitar 100 sampai 200 yen, yang berarti kayak harganya 20 ribuan gitu loh kalau dirupiahin. Nah, kalau di Indonesia tuh harganya berapa coba? Mungkin 5.000, 6.000, mungkin gue juga nggak ingat sih sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa at least harga makanan di Jepang itu 3 kali lipat lebih mahal gitu dibandingin Indonesia. Itu baru standar harga yang dijual di convenience store teman-teman. Terus kalau harga makanan yang di restoran itu kemungkinan ya bisa lebih dari itu gitu loh. Bisa lebih dari 400, 500. Soalnya kalau bento di convenience store pun harganya paling murah mungkin 300 gitu teman, 300 yen. Itu kayak 40-50 ribu gitu lah. Nah, kalau harga kayak onigiri gitu biasanya sekitar 100 yenan sih teman-teman. Jadi kalau kalian memang mau traveling ke Jepang terus kalian mau irit sih, biasanya orang itu makan onigiri doang sih. Tapi ya gak mungkin kan kalian bakal makan onigiri doang gitu kan, sayang banget gitu, terus rasanya bosen banget gitu. Nah, kalau makanan di restoran itu teman-teman, dulu waktu pertama kali gue ke Jepang, gue sering banget dulu makan yang namanya matsuya teman-teman. Jadi matsuya itu apa? Matsuya itu gyudon. Gyudon itu kayak nasi yang ada daging suwir sapinya kayak Yoshinoya. Kalau di Indonesia itu kayaknya yang ada tuh Yoshinoya. Jadi di Jepang itu ada 3 brand yang terkenal dengan gyudon. Kayak Yoshinoya lah, sejenis Yoshinoya itu ada 3, ada Matsuya, ada Sukiya, ada Yoshinoya. Jadi kalau Matsuya itu menurut gua harganya yang paling murah. Tapi rasanya paling enak tuh menurut gua, ini preferensi orang juga beda-beda mungkin sih. Tapi
gyudon itu menurut gua paling enak itu Yoshinoya, teman-teman. Nah, balik lagi ke makanan di harga restoran. Jadi kalau di Matsuya itu ada harga gyudon paling standar dan paling murah itu ada harganya 300 yen. Dan rasanya tuh biasa aja tuh. Menurut gua lebih enakan bento di convenience store gitu daripada makan itu tiap hari gitu loh. Nah, tapi dulu karena gue belum tahu apa-apa, terus gue baru datang ke Jepang, terus ya rata-rata sih kayak orang pendatang ke Jepang itu makannya Matsuya karena itu udah paling murah gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus jadi kalau dipikir-pikir sehari itu at least kalau kalian bisa ngirit sekali makan, kalau sarapan kan kalian ringan aja kan makannya, tapi kalau makan siang terus makan malam itu kan 2 kali. At least nih 500 yen itu sekali makan gitu loh. Jadi kalau di Indonesia sekali makan berapa, mungkin 20.000, nggak tahu juga sih. Nah, kalau di Jepang itu sekali makan bisa 60 sampai 70.000 rupiah di Jepang ya. Jadi kayak itu pun kalian udah paling ngirit-ngiritnya teman-teman. Jadi kayak makan Matsuya doang gitu loh, 500. Kalau kalian mau tahu juga sih sebenarnya harga McD pun paket yang ada minum, french fries dan burgernya sendiri pun itu paling murah adalah 500 yen teman-teman. Itu 60 sampai 70.000 rupiah gitu loh. Kalau KFC lebih mahal karena ayam kan, ayam goreng dan lain-lain. Nah, jadi ya begitu, kecuali ya kalau kalian memang tinggal nih di Jepang terus kalian pengen banget ngirit dan gak pengen buang-buang uang buat makanan, itu biasanya orang-orang itu pada masak teman-teman. Karena kalau bahan makanan gitu loh, maksud bahan masak itu ya standar sih menurut gue ya mahal. Kalau dibanding Jepang di Indonesia sih lebih mahal dikit, tapi jauh lebih mahal ketimbang kalian pergi makan di restoran gitu loh. Nah, biasanya kalau orang yang tinggal di Jepang kalian mau ngirit buat makanan ya nggak ada cara lain kalau nggak masak sendiri gitu loh teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi gua rasa itu save uang banyak kalau kalian bisa masak terus tinggal di Jepang terus bisa masak gitu. Karena kalau kalian anggaplah 2 kali sehari 1.000 lah kan, tadi makan siang malam 500 itu pun rasanya biasa aja gitu. Menurut gue enakan kalian masak sendiri dengan masakan Indonesia gitu loh. Nah, 1.000 sehari sebulan udah 30.000 sekitar 4 jutaan kan. Kalau dirupiahin itu buat makan doang teman-teman, nggak ada itu pun makanan standar gitu loh. Kalian belum masukin minumnya, atau enggak kalian pengen banget makan steak, ya steak at least 1.000 gitu loh, 100 ribuan itu udah paling murah kayak gitu. Nah, kalau ngomongin makanan sih kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ini bakal berguna buat kalian yang nantinya mau tinggal di Jepang atau nantinya mau traveling ke Jepang kayak gitu. Terus lanjut ke apartemen atau biaya tinggal, biaya rumah atau apartemen, rumah tinggal, kos-kosan dan segala macam lah kayak gitu. Nah, kalau ini sebenarnya teman-teman, kalau kalian tinggalnya di daerah pusat Tokyo itu kalian pasti mahal gitu loh. Jadi kalau biaya apartemen ini sebenarnya relatif sama teman-teman, atau share house ya, ada juga kok share house kayak kos-kosan gitu. Nah, kalau di Jepang itu biaya apartemen tuh relatif karena beda tempat beda harganya gitu loh. Kalau kalian ya pengen tinggalnya di tengah-tengah Tokyo yang dekat dengan pusat pembelanjaan dan lain-lain, udah pasti itu harganya mahal, maksudnya harganya mahal gitu.
kalaupun murah biasanya tempatnya kecil. Nah kayak gitu. Jadi untuk biaya apartemen itu sebenarnya relatif sih. Jadi kalau kalian misalkan kerjanya di Tokyo, terus kalian biasanya tinggalnya di daerah pencakarnya Tokyo, misalnya kayak Saitama atau Chiba gitu kan, itu kan jauh sebenarnya, meskipun aksesnya gampang sebenarnya kalau ke Tokyo, kalian tinggal naik kereta. Nah itu kalau dibandingin di Tokyo itu dengan harga yang sama, misalkan kita pukulnya 50.000 per bulan di Tokyo. 50.000 itu sekitar 6-7 jutaan. 6 sampai 7,5 jutaan. Nah itu kalau di Tokyo kalian udah pasti dengan harga 50.000 kalian gak bakal dapat tempat yang gede. Apalagi daerah Shibuya, Shinjuku dan lain-lain, itu udah pasti dengan harga 50.000 kalian gak bakal tempat yang gede gitu loh. Nah beda cerita ketika kalian menelusuri jauh sana udah sampai Saitama dengan line apapun gitu lah. Itu biasanya 50.000 itu kalian akan mendapatkan tempat yang setidaknya lebih luas daripada kalian tinggal di Tokyo. Tapi ya konsekuensinya kalian akan semakin jauh dengan Tokyo gitu. Jadi kalau mau ke Tokyo ya kalian harus naik kereta gitu, at least setengah sampai 1 jam gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang di bawah 50.000 tuh ada, tapi susah banget nyarinya. Ditambah lagi kita itu foreigner gitu. Foreigner itu limited banget. Kayak dari 10 apartemen yang ada di Tokyo, misalkan di Jepang, itu kemungkinan cuma 2 doang yang boleh foreigner dan lain-lain. Nah kayak gitulah. Nah ya setidaknya buat kalian tinggal sebenarnya di Jepang itu at least 50.000 buat apartemen doang gitu loh, yang kalau dirupiahin sekitar 6 sampai 7 juta kayak gitu teman-teman. Itu pun masih standar ya teman-teman. Tapi ini ada tapinya sih benar-benar. Kalau kalian tinggal nggak di Tokyo, misalkan kalian ke Hokkaido gitu loh, Hokkaido yang lebih jauh lah pokoknya dari pusat metropolitan Tokyo, kayak tinggal di village-nya gitu. Yang nggak usah village, kayak misalkan kalian di Kyushu gitu. Di Kyushu udah pasti harganya akan jauh lebih murah dan lebih luas daripada kalian tinggal di apartemen di Tokyo kayak gitu. Jadi logikanya kayak gitu teman-teman. Makin menjauhi dari Tokyo biasanya harganya makin murah dan luasnya makin lebar kayak gitu. Ya sama lah kayak di Jakarta ya nggak sih? Kalau kalian ngekosnya di Depok dibandingin ngekosnya di Setiabudi kan harganya jauh banget kan, kayak gitu teman-teman. Nah yang jelas sih segitu gitu loh, biar tinggal buat sebulan apartemennya doang 50.000 lah gampangnya. 50.000 yen per bulan ya sekitar 6 sampai 7 jutaan kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu kita masih ngebahas yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kalau kalian tinggal, kalian udah pasti butuh listrik, ya kan? Butuh listrik, butuh air, butuh gas. Karena di Jepang itu nggak ada gas tabung, teman-teman. Semua gas itu ada menjadi satu dengan apartemennya, dengan gedungnya maksudnya. Nah itu nanti kalian dikirimin tagihan gasnya per bulan kayak gitu. Nah kira-kira berapakah pengeluaran buat listrik, gas dan air di Jepang? Nah kalau ini teman-teman, ini tuh relatif juga sebenarnya. Jadi tergantung pemakaian listrik atau gas kalian. Nah buat kalian yang nggak tahu gas itu buat fungsinya buat apa, kalau di setiap apartemen di Jepang itu biasanya ada 2 pilihan.
kompornya ada kompor listrik atau kompor gas. Kalau kompornya gas berarti kompornya pakai gas. Kalau kompornya listrik berarti kompornya pakai listrik. Nah, selain buat kompor, gas ini tersambung dengan air panas, teman-teman. Jadi kalau kalian tinggal di Jepang itu udah pasti ada air panasnya, ya kan? Nah, kalau kalian makin sering pakai air panas, otomatis gasnya makin sering kepake. Nah, itu biayanya juga bertambah gitu buat gas. Nah, kalau listrik pun kayak gitu. Kalau kalian sering pakai air conditioner atau AC, ya otomatis listriknya juga makin mahal gitu. Nah, rata-rata per bulan itu buat listrik itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Itu kalau musimnya biasa ya, maksudnya bukan musim panas, bukan musim dingin gitu loh. Kenapa? Nah, sebenarnya menurut gua itu setelah 4 tahun tinggal di Jepang, pengeluaran buat listrik dan gas itu paling mahal ketika musim dingin, teman-teman. Kenapa? Karena ruangan dingin kita pakai AC. AC di Jepang tuh ada AC buat penghangatnya juga. Jadi dia nggak ngeluarin angin dingin tapi ngeluarin angin hangat. Karena lu beneran nggak mungkin teman-teman bisa bertahan dengan suhu dingin. Nah, pertama itu AC-nya nyala. AC-nya kan at least 1000 watt ke atas kan. Kedua adalah gasnya, teman-teman. Nah, kalau musim dingin, air di dalam PDAM itu, air yang di dalam, ya pokoknya air lah, air yang mengalir di apartemen itu otomatis jadi dingin, teman-teman. Ya kan? Untuk logikanya gini, kalau kalian mandi dengan air panas atau berendam dengan air panas waktu musim panas, karena airnya udah airnya udah setidaknya anget, otomatis pakai gasnya pun membakar airnya pun nggak butuh gas yang terlalu banyak gitu loh. Tapi ketika airnya itu dingin, otomatis gas yang dibutuhkan untuk menghangatkan air itu makin banyak. Nah, itulah alasan kenapa kalau di musim panas itu pengeluaran buat listrik dan gas listrik dan air itu paling mahal itu waktu musim panas gitu loh. Waktu musim dingin, karena kita nyalain AC, terus kita pakai gasnya banyak. Yang biasanya itu kalau udah musim dingin, apalagi kalian di rumah terus, listrik bisa 5.000 atau 600 sampai 600 ribuan lah. 600 ribu rupiahan gitu loh. Plus gas pun biasanya kalau musim dingin sama harganya 5.000 juga. Jadi kalau buat musim dingin, kemungkinan kalian harus mengeluarkan duit 1 juta buat electricity dan gas dan air gitu loh. Nah, ini pun beda tempat, beda cerita juga. Misalkan nih, kalian kalau ke Hokkaido itu kan musim dinginnya lebih banyak gitu loh. Nah, biasanya daerah yang utara itu pakai gasnya pun pasti jauh lebih banyak, teman-teman. Nah, kalau di Tokyo kan waktu panas ya panas gitu loh. Ya waktu semi dan musim gugur ya nggak terlalu dingin. Nah, kalau di Hokkaido tuh musim semi dan gugur pun masih dingin gitu loh. Nah, biasanya kalau musim panas itu atau musim-musim selain musim dingin ya, itu kalian 5.000 pun udah cukup gitu loh buat listrik, air dan gas gitu. Tapi kalau lagi musim dingin udah pasti dan udah otomatis kalian pasti habis sebanyak 10 ribuan per bulan. Kalau musim dingin, teman-teman, itu sekitar 1 jutaan lah kayak gitu. Nah, itu buat listrik, air dan gas. Terus selanjutnya gua akan berbicara harga barang secara keseluruhan, barang-barang yang ada di Jepang itu secara keseluruhan, misalkan kayak panci, jam, elektronik dan lain-lain.
kayak baju juga gitu loh, terus sepatu. Nah, di Jepang itu harganya berapa sih? Nah, ini apa ya? Ini yang menarik dari Jepang sih teman-teman. Jadi untuk harga misalkan kayak speaker gitu loh, elektronik, terus kompor dan lain-lain kayak baju, sepatu itu teman-teman, di Jepang itu harganya kurang lebih sama dengan Indonesia. Harga PS misalkan itu kurang lebih sama dengan Indonesia gitu loh. Jadi untuk barang-barang kayak elektronik, baju, sepatu dan lain-lain itu harganya mirip dengan Indonesia, bahkan ada yang lebih murah karena lagi diskon. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya gitu loh, kenapa kalau kalian ke Jepang gitu orang biasa aja pakai bajunya bagus dan lain-lain. Nah, karena ya harga barang-barang kayak gitu itu mirip dengan di Indonesia. Misalkan sepatu harga 2 jutaan gitu ya biasa aja bagi orang Jepang, karena mereka aja sebulan bisa dapat 30 juta gitu per bulan untuk barang yang cuma 2 mang atau 2 jutaan rupiah di Indonesia ini gitu kan. 2 jutaan rupiah itu bagi mereka ya biasa aja gitu loh, karena rata-rata pendapatan mereka pun tinggi gitu loh. Jadi kalau kalian itu apa ya, heran gitu orang Jepang barangnya banyak, terus barangnya bagus-bagus, terus misalkan handphonenya pecah-pecah, terus handphonenya banyak. Nah, itu tuh sebenarnya bukan hal yang apa ya, terlihat fancy sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan mungkin kalian pakai sepatu bagus gitu harga 5 atau berapa juta itu kan kayak terlihat fancy gitu loh. Kalau di Jepang sih menurut gue enggak sih, biasa aja, karena kalau dilihat dari penghasilan yang mereka punya itu bukan hal yang mahal sih menurut gue ya bagi orang Jepang. Jadi kalau barang elektronik, jadi kalau kalian datang nih ke Jepang, kalian beli elektronik dan lain-lain, itu bahkan bisa lebih murah daripada di Indonesia gitu loh. Barang-barang kayak gitu, barang-barang ya apa ya, barang-barang sehari-hari lah yang bukan makanan ya, maksudnya barang-barang yang berasal dari pabrik lah pokoknya. Itu tuh harganya gua rasa mirip sih teman-teman di Indonesia, dari Indonesia. Kayak sepatu harga Uniqlo pun kayaknya mirip sih. Terus kalau di Jepang kan ada GU, kalau di Indonesia ada GU nggak sih? Jadi kayak brand murahnya dari Uniqlo itu. Nah itu di situ harganya kayak murah-murah gitu loh. Nah itu kenapa kayaknya kalau orang Jepang punya barang lumayan-lumayan gitu, kayak barangnya bagus-bagus. Kalau kalian misalkan lewat di kereta ini lihat di kereta, perhatiin di kereta ya, karena gajinya mereka dengan harga barang yang di harga barang itu pun nggak sebanding gitu loh. Maksudnya gaji dia lebih banyak gitu kan, beda gitu loh. Kalau kok kayak kita misalkan kita di Indonesia kan fresh graduate kayak 5 juta gitu at least ya sebulan, buat mendapatkan barang yang harga 10 juta kalian at least harus nabung berbulan-bulan kan, ya kan. Nah kalau orang Jepang nggak perlu nabung pun mereka udah bisa beli. Nah itu dia perbedaannya kenapa orang Jepang barangnya bagus-bagus, karena ya gaji mereka juga gede teman-teman. Ditambah harga barang elektronik dan lain-lain itu gua bisa pastikan harganya mirip dengan harga yang di Indonesia. Selanjutnya itu adalah biaya transportasi. Nah ini teman-teman yang menurut gua mahal juga di Jepang. Jadi anggaplah kalian naik kereta itu jarak terdekat. Itu kan kereta itu kalian dihitung per jarak ya. Jadi makin jauh keretanya
makin jauh tujuan kalian, charge dari keretanya pun makin naik gitu loh. Kalau paling dekat misalkan 120 yen gitu, misalkan 120 yen itu paling dekat. Nah, kalau makin jauh itu bisa 500, bisa 1000, bahkan bisa sampai 1000 yen gitu loh. Kalau kalian dari Tokyo ke Yokohama aja gitu, itu bisa sampai 1000 yen, bisa 100.000. Nah, transportasi di Jepang itu menurut gua cukup mahal, teman-teman. Itu nggak berlaku cuma kereta doang gitu loh, bis juga kayak gitu, harganya mirip. Dan taksi pun di Jepang itu kalian buka pintu aja udah 700 yen mungkin, kayak 70.000. Makanya harga transportasi di Jepang itu jauh banget dengan Indonesia, teman-teman. Kayak kalian naik busway aja berapa sih? 5.000 ya sekarang ya. Itu pun udah bisa kemana-mana kan. Nah, kalau di Jepang 5.000 tuh kalian nggak bisa kemana-mana gitu. Naik taksi aja nggak bisa gitu, naik kereta aja nggak bisa. At least kalian kayak harus ngeluarin 100 yen 10.000 buat naik kereta yang itu pun jaraknya deket gitu loh, teman-teman. Nah, tapi ini ada tapinya. Memang transportasi di Jepang itu mahal. Cuman ini itu ya kalau buat jalan-jalan sih kita bayar sendiri kan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nih kalian itu tinggal di Jepang, terus kalian belajar as a student ya di Jepang, jadi itu kalian bisa dapat diskon tiketnya. Jadi tiket per bulan itu diakumulasi, misalnya jarak dari rumah kalian sampai ke sekolah kalian itu diakumulasi. Biasanya harga student itu cuma 30% dari harga aslinya. Oke, itu yang buat student. Nah, kalau kalian kantoran nih kayak gua, kayak orang-orang yang lain kerja di Tokyo, kerja di Jepang, itu biasanya uang transportasi itu di cover sama perusahaan. Ada yang 100%, ada yang kayak ada yang 100%, ada yang maksimal sampai berapa, tapi mostly itu di cover 100% sih, teman-teman. Jadi misalkan meskipun nih transportasi di Jepang itu mahal, tapi kalau buat ke sekolah terus buat ke ke kantor itu kalau kantoran kan gratis, kalau sekolah ya paling kalian bayar 30% doang. Kayak gitu. Makanya menurut gua uang transport di Jepang meskipun mahal sih nggak signifikan sih sebenarnya buat terhadap pengeluaran kalian, kecuali ya kalian suka banget nih jalan-jalan gitu loh, pergi naik kereta kan nggak mungkin kan, karena itu udah itu loh udah ditentukan kan, yang kalian bayar per bulan buat ke kantor kan cuma dari stasiun itu sampai stasiun dekat kantor itu doang. Jadi kalau kalian pergi ke tempat lain ya kalian tetap harus bayar sendiri kayak gitu, teman-teman. Ya misalnya kalian tiap minggu jalan-jalan at least 1.000 yen buat transportasi doang gitu, 100.000 itu pun kereta bukan taksi ya. Terus apalagi kalian pergi ke tempat yang jauh, misalkan ke Kansai, dari Tokyo ke Kyoto atau Osaka, itu paling murah naik bis aja 600.000. Kalau mau naik Shinkansen 1,5 juta rupiah ya maksudnya. Nah kayak gitu. Nah kalau kalian memang demen jalan-jalan atau kalian nanti mau travel nih ke Jepang, kalian benar-benar harus pikirin transport dari tempat kalian nginep ke tempat destinasi kalian yang pengen kalian kunjungi, karena ini tuh beda jauh banget harganya dengan kalian tinggal di Indonesia gitu, teman-teman. Kalau kalian nggak hitung-hitungan sih, gua rasa kalian kaget gitu. Rupanya buat pergi naik kereta aja udah habis gini. Nah itu tuh penting banget buat dihitung, teman-teman.
Kalau kalian apa sih namanya, traveling ke Jepang. Tapi kalau buat kalian tinggal, ya gua rasa sih nggak terlalu signifikan. Meskipun nih, meskipun kalian itu part time job atau ya part time job di mana gitu. Nah, itu mereka selalu tanyain Eki dari rumah kalian ke Eki itu apa, maafin. Eki itu stasiun dari rumah kalian ke tempat part time, tempat kerja kalian. Nah, itu tuh di cover juga sama mereka. Bahkan part time job aja nge-cover transport gitu loh, teman-teman. Jadi kalau kalian tinggal di Jepang sebagai student, sebagai murid atau sekolah atau kerja di Jepang, gua rasa uang transport itu nggak berpengaruh banget buat pengeluaran kalian, karena itu tercover gitu loh. Kecuali kalian memang pengen traveling ke Jepang, itu perlu dihitung, teman-teman. Selanjutnya kita kita akan bahas ke biaya entertain kayak Netflix dan lain-lain gitu loh, misalkan internet. Nah, kita bahas dari internetnya dulu deh. Jadi kalau internet di Jepang itu at least kalian bayar 3.000 yen per bulan. 3.000 itu ya 400 ribuan mungkin. Kalau mau yang lebih bagus biasanya 5.000-an lah per bulan. Tapi ada tapinya, teman-teman. Jangan samakan internet di Jepang itu dengan internet kalian yang di Indo, teman-teman. Di Jepang itu internetnya tuh kencang banget. Pertama, kedua stabil, jarang error, jarang tiba-tiba mati kayak kayak internetnya di Indonesia gitu. Jarang sering trouble dan lain-lain. Nah, kalau di Jepang itu sangat-sangat stabil. Gua hampir nggak pernah sih gue merasakan kayak internetnya mati di Jepang. Itu harga internet sekitar 3.000 sampai 5.000 per bulan. Jadi 400.000 sampai 600.000 ya sebulan di Jepang. Nah, untuk biaya yang lain misalkan kayak Spotify itu gua langganan Spotify di Jepang itu 980 yen. Jadi 100 ribuan. Itu Spotify. Terus Netflix juga harganya segituan, 1.000-an, kayak 100 ribuan lebih. Itu per bulan Netflix. Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya kalau di Indonesia harganya berapa. Gue rasa sih akan lebih murah. Tapi standarnya service kayak gitu, yang streaming dan lain-lain itu di Jepang harganya berkisar 1.000-an, teman-teman, per bulan. Jadi 100 ribuan per bulan. Jadi kalau kalian punya Spotify dan Netflix, ya at least 2.000 per bulan keluar kayak gitu, teman-teman. Itu untuk entertain kayak yang streaming. Nah, yang mahal di Jepang itu adalah biaya nonton, teman-teman. Sebenarnya relatif juga sih biaya nonton itu, tergantung tempatnya. Kalau tempatnya bioskopnya di tengah kota, ya harganya lebih mahal. Tapi kalau agak di pinggir gitu, akan jauh sedikit lebih murah sih, teman-teman. Tapi murahnya itu pun gak yang 50.000 rupiah gitu. Murahnya itu ya kayak masih tetap 1.000 rupiah. Jadi kalau kalian pengen nonton di Jepang, at least sekali nonton kalian harus mengeluarkan duit lebih dari 1.000 rupiah. Itu bukan termasuk kalian pengen makan popcorn dan minum, ya kayak gitulah. Nah, biaya nonton, ya biaya entertain yang nonton itu yang mahal itu ya nonton sih menurut gue, kalau teman-teman. Jadi gue sendiri jarang nonton di Jepang, maksudnya nonton di bioskop. Kalau lagi ada film yang pengen banget gue tonton, baru gue pergi nonton sih di Jepang. Ya menurut gue kayak Netflix aja udah cukup sih. Gue juga jarang nonton TV Jepang gitu. Nah, itu buat biaya entertainnya di Jepang. Kalau kalian
Kalau entertain itu kalian juga harus tahu biaya karaoke di Jepang itu juga mahal. Jadi kayak at least 30 menit itu kalau hari biasa 50.000 teman-teman. Jadi bayangin aja kalau weekend berapa. Kalau itu 30 menit itu 50.000. Jadi kalau kalian memang tinggal di Jepang, kalian orangnya butuh kayak gitu, itu ya mau nggak mau kalian harus mengeluarkan uang lebih kalau dibanding di Indonesia ya. Tapi kalau kalian memang nggak suka yang nonton di bioskop terus karaokean kayak gitu ya, gua rasa kalian bisa save banget sih di Jepang kalau kalian memang tinggal di Jepang ya, kayak gitu teman-teman. Terus untuk yang poin terakhir atau biaya terakhir itu, ini sebenarnya adalah hal yang nggak paling penting sih ya, cukup penting kalian ketahui di Jepang, yaitu biaya handphone teman-teman. Biaya servis handphone nomor, maksudnya kayak simpatinya atau halonya. Jadi di Jepang itu nggak ada kayak simpati gitu, kayak apa ya, isi ulang dulu baru bisa dipakai. Nggak ada itu di Jepang. Itu semuanya langganan per bulan. Mau kalian Docomo, au, terus SoftBank, semuanya itu adalah biaya per bulan. Nah, gua itu ini apa ya, buat biaya handphone itu sebenarnya lumayan gede teman-teman, punya gua ya, karena gua itu at least harus bayar Ichimang itu 10.000 yen buat handphone dan servisnya di Jepang per bulan. Itu sekitar 1.300.000-an lah kalau pakai kursnya 130 yen, 130 rupiah per 1 yen. Nah, kalau kalian pikir itu apa ya, kenapa mahal, terus kalian pikir itu handphone yang mahal, enggak teman-teman. Jadi apa ya, kalau kalian lihat di Jepang itu orang pada pakai iPhone kan, mostly pakai iPhone, kalau enggak ya Android yang kayak Galaxy dan lain-lain, yang mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang mahal atau fancy gitu. Nah, di Jepang itu di Jepang itu handphone iPhone itu bukan termasuk sebagai barang yang mewah teman-teman, karena semua orang punya dan itu mereka biasa aja gitu. Jadi kalau kalian berpikir kalian punya handphone terus bisa menaikkan martabat hidup status sosial kalian, di Jepang enggak sih teman-teman. Itu barangnya biasa aja bagi orang Jepang. Kalau di Indonesia kan kayak wah punya iPhone terus kayak wah di Indonesia, tapi kalau di Jepang itu biasa aja sih sebenarnya. Menurut gue ya, karena biaya cicilan handphone di Jepang dibandingin biaya servisnya, biaya nomornya, biaya data dan lain-lain itu akan jauh lebih murah ketimbang biaya servisnya. Jadi misalkan nih, gua bayar 10.000 itu buat bayar cicilan handphonenya itu cuma 3.000. Sisanya 7.000 itu adalah biaya servis data dan lain-lainnya teman-teman, paket datanya lah. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pikir cicilan handphonenya lebih mahal, enggak, kebalik. Di sini biaya paket datanya yang mahal. Jadi gua mesti bayar 700.000. Kalau punya handphone sendiri tuh at least masih harus bayar 500.000 sampai 500.000 sampai 700.000 per bulan teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu sebenarnya, biasanya sih kenapa orang Jepang banyak yang pakai iPhone. Kalian pasti pikir kan, orang Jepang emang pada tajir-tajir? Menurut gue sih enggak sih sebenarnya. Kayak orang Jepang juga nggak peduli dia mau pakai iPhone, mau pakai Android dan lain-lain, karena ya
dia itu mereka tuh datang buat apa sih kayak counter kayak EU dan lain-lain itu buat milih datanya sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya mau handphone apa aja pun kayaknya mereka tuh nggak masalah, tapi kebetulan ya karena menurut orang Jepang itu paling praktis pakai iPhone, ya mereka milihnya iPhone gitu. Padahal mau pakai Android ataupun iPhone itu tuh nggak signifikan dengan biaya per bulan yang mereka harus keluarkan gitu loh teman-teman. Ya ujung-ujungnya segitu-segitu juga meskipun mau pakai iPhone atau pakai yang lain kayak gitu. Jadi iPhone itu ya biasa aja, nggak akan menambah nilai status sosial kalian di Jepang kalau iPhone. Nah kayak gua sendiri misalkan gue pakai iPhone nih, kalau di Jepang itu kalau di EU itu ada istilah upgrade. Jadi upgrade plan. Jadi gua itu nyicil ya bisa jadi cuma nyewa handphonenya itu selama nyicil handphonenya itu selama 4 tahun. Jadi harga si iPhone itu dibagi jadi 4 tahun. Nah, ketika di tahun kedua itu gua bisa dengan gratis ganti atau upgrade dengan iPhone atau handphone lainnya yang lebih baru. Dan cicilan 2 tahun yang belum selesai itu mereka yang tanggung dengan syarat handphonenya itu dibalikin ke mereka gitu loh teman-teman. Nah kayak gitu-gitunya tuh kayaknya praktis gitu loh di Jepang gitu. Jadi menurut gua kenapa orang handphonenya pada bagus-bagus, kalau bagi orang Jepang ya pada bagus-bagus ya karena gampang buat dapetin itu bagi mereka. Gak kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia gak tahu ada cicilan atau ada nggak ya kayak gitu teman-teman. Nah itu kenapa itu penting, karena pertama biaya paket data itu mahal banget di Jepang dan itu bisa menguras uang kalian kalau kalian pengen tinggal di Jepang. Jadi kalian bukan hati-hati ya, kalian perlu tahu gitu loh bahwa harga paket data internet handphone itu di Jepang mahal. Nah jadi itu semua yang rincian biaya hidup di Jepang per bulan. Mungkin ada juga biaya lain-lain dan lain-lainnya, tapi mostly yang kita wajib hitung itu ya yang tadi itu yang gue sebutkan tadi. Nah kalian pasti bertanya-tanya dengan seluruh pengeluaran yang gue sebutin itu, pengeluaran per bulan yang gue sebutin itu, nah gue itu kerja di Jepang gajinya berapa gitu loh. Apakah itu nutup ataukah itu mepet gitu duitnya pas-pasan, atau gue masih punya punya save gitu, punya sisa buat ditabung. Nah sebenarnya gini, mungkin tiap pekerjaan juga beda sih, tapi mostly rata-rata fresh graduate di Jepang itu kan 200.000 per bulan ya kan, 200.000 per bulan di Jepang. Nah 200.000 itu sekitar 24 juta rupiah gitu. Gede kan, gede. Tapi kalian harus ingat biaya-biaya yang gue sebutin sebelumnya tadi kalau di total berapa gitu lah. Nah kayak gitu. Nah kalau gue itu waktu pertama kali gue masuk ke perusahaan yang gue kerja sekarang itu harganya gaji gue juga segituan gitu. Tapi jadi tempat gue itu tutup bukunya itu kan di bulan September. Jadi setelah September tuh gue bisa ngajuin mau naik gaji atau berapa enggak gitu. Nah gue ngajuin karena waktu itu kan gue bilang status gue itu sebenarnya bukan fresh graduate, karena gue udah punya pengalaman kerja sebagai desainer juga kan selama 3-4 tahunan gitu di Indonesia. Jadi
ya gue nggak bisa dihitung sebagai fresh graduate. Nah waktu itu gue kayak disetujui, jadi gue itu per bulan 250.000 per bulan, 250.000 yen, jadi sekitar hampir 30 jutaan lah per bulan. Nah tapi ada tapinya teman-teman. Jadi jangan kalian pikir itu ketika gua digaji 250.000 per bulan itu gua bakal dapat 250.000 tiap bulan. Itu enggak teman-teman. Jadi gini, dari 250.000 itu biasanya ya gua itu terima sekitar cuma 200 ribuan per bulan. Lalu 50 ribunya kemana? Nah ini dia nih yang di Jepang itu mungkin kalian bisa kaget gitu loh, karena 50.000 itu masuk ke, pertama ada 3 faktor, ada 3 biaya yang 3 potongan dari gaji yang biasanya yang standarnya di Jepang tuh ada 3. Jadi 50.000 itu tuh kepotong uang pensiun, nenkin. Jadi kalau di Jepang tuh namanya nenkin, itu uang pensiun. Kedua itu adalah uang kesehatan. Jadi itu standar sih sebenarnya, uang kesehatan. Jadi kalaupun gue sakit terus mau berobat di hospital rumah sakit dimanapun, gue tetap bayarnya 30% dari biaya aslinya. Nah itu uang kesehatan. Ketiga itu ada yang namanya asuransi kerja teman-teman. Asuransi kerja itu apa? Jadi gini, kalau di Jepang itu kalau kalian nanti nih berhenti kerja, apapun itu, misalkan kalian keluar dari tempat kerja kalian atau kalian dipecat, gak tau lah, pokoknya tiba-tiba berhenti kerja. Nah asuransi kerja itu nanti akan nalangin biaya hidup kalian. Kalian bakal dapat uang dari asuransi itu gitu, sampai akhirnya kalian nanti bisa nemuin pekerjaan atau mulai pekerjaan yang baru gitu. Nah itu adalah asuransi kerja. Jadi biasanya kalau kalian dapat gaji di Jepang, kita nggak ngomongin part time ya, kalau part time kayaknya nggak ada potongan kayaknya ya. Kalau kalian kerja di Jepang dapat gaji, biasanya gaji kalian itu secara otomatis akan terpotong dari tiga hal itu teman-teman, itu uang pensiun, uang kesehatan, sama asuransi kerja itu. Nah apakah itu pasti totalnya itu 50.000? Enggak teman-teman. Jadi tiga faktor itu tuh semuanya progresif. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika gaji kalian makin gede, potongannya pun makin gede gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian gajinya cuma 200.000 per bulan, ya gua rasa nggak bakal dipotong sampai 50 gitu. Paling cuma 30 ya 30 ribuan lah. Nah tapi kalau kalian itu gajinya makin gede, ya potongannya makin gede. Misalkan kalian gajinya 300.000 gitu, gua rasa potongannya nggak sama kayak 250 gitu. Kalau 250 kan at least 50.000 gitu. Kalau 300.000 gua rasa bisa lebih, bisa 60 atau 70 gitu. Ya nggak sampai 70 sih, kayak 50.000 lebih mungkin kayak gitu. Jadi makin gede gaji kalian, semua yang biaya yang bakal dipotong pun makin besar. Jadi kayak gitu. Jadi gue dapat 250, terus per bulan udah otomatis kepotong 50, jadi sisa 200.000 kan ya. 200.000, anggaplah apartemen gue itu 60.000, biaya listrik dan lain-lain, internet itu 10.000, biaya 60.000, 10.000, terus biaya handphone 10.000, makan 30.000 dan lain-lain, ya sekitar 150 ribuan per bulan sih kalau gua ya teman-teman. Jadi dari 200.000 itu
at least gue masih bisa nabung 50.000 yen per bulan, yang sekitar 5 jutaan gitu. Nah, kalau kalian kaget gitu biaya hidup di Jepang itu gede, ya wajar, karena kalian pasti bandinginnya dengan penghasilan kalian di Indonesia gitu loh. Gue bukan ngomongin orang kaya ya, orang tajir ya, maksud penghasilan standar kalian ya di Jepang dibandingin dengan penghasilan standar orang kayak gue di Tokyo gitu. Jadi meskipun biaya hidupnya juga tinggi, kalau di Jepang itu kalian gajinya juga tinggi teman-teman gitu loh. Ditambah biaya barang-barang elektronik ya harganya sama gitu loh. Nggak cuma kerja full time doang sih sebenarnya, kerja part time job pun gajinya bisa sejam 100.000 gitu loh. Jadi ya menurut gua sih biaya-biaya kayak gitu kalau kalian kerja di Jepang bakal nutup, bahkan lebih sih teman-teman. Meskipun ya kalau dihitung-hitungin kayak dirupiahin kayaknya gede banget gitu kan biaya hidup per bulannya gitu. Ya jadi sekian dulu teman-teman. Karena udah panjang juga, udah hampir 1 jam ngomongin tentang biaya hidup doang. Jadi buat kalian penasaran kira-kira biaya hidup gua tinggal di Tokyo itu berapa, ya kayak tadi silahkan hitung sendiri. Terus pendapatan gua, gaji gua di Jepang di Tokyo itu berapa, ya tadi udah gua sebutin. Jadi ya meskipun biaya hidupnya tinggi, tapi ya nutup aja sih menurut gua dengan gaji yang gua dapatin sekarang kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang biaya hidup di Tokyo, Jepang. Jadi mungkin kalau beda tempat juga beda cerita juga sih, tapi ya mostly seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah tetap dengerin Night in Tokyo. Udah setahun setia dengerin Night in Tokyo meskipun banyak kekurangannya. Pokoknya gue ucapkan buat kalian terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah sempetin waktunya datang ke Night in Tokyo. Akhirnya Night in Tokyo udah mau setahun teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian semua, buat teman-teman juga. Terus seperti biasa yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa follow di night.in.tokyo. Kalian bisa cari, kalian bisa dapetin segala informasi, bisa tahu segala informasi tentang Night in Tokyo di Instagram itu. Atau kalian juga bisa kunjungi langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di situ ada blog juga. Kalian juga bisa langsung dengerin podcastnya di situ. Pokoknya kalian bisa kunjungin deh di website nightintokyo.com. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Selamat tahun baru. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Episode mendatang kan tahun depan. Jadi sampai jumpa lagi di tahun depan di episode selanjutnya. Jadi terima kasih buat episode kali ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap lancar, tetap baik-baik aja lah meskipun corona masih ada. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi. Bye bye.